Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, Ustaz. Kita, Ustaz, Alhamdulillah. cari-cari dari tadi nih, Ustaz. Belum mana Ustaz Nazim ini. Insyaallah. Bagaimana, Ustaz? Ibadah, Ustaz, di Ramadan ini, Ustaz? Ya, begitulah alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Yang namanya muslim ya, harus bagaimana lagi, harus apa istilahnya, di Ramadan memaksimalkan apa yang dia bisa maksimalkan ibadah. Apalagi kalau kebetulan tempat kerja tempat kita mampu amanah itu memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk beribadah. Masya Allah. Nah, kebanyakan kan tempat kerja sekarang sudah libur. Jadi kalau seperti itu berarti harus dimaksimalkan lagi. Apalagi sudah mau penghujung Ramadan ini. Nah, iya, Ustaz. Ini, Ustaz, banyak pertanyaanku ini, Ustaz, sebenarnya ini, Ustaz. Setelah Ramadan ini, Ustaz. Ya. Karena yang saya lihat ini, Ustaz, baik diri saya, Ustaz, dan teman-teman juga ini, itu kadang, Ustaz, kayak beda sekali. Waktunya Ramadan luar biasa, ibadah, Ustaz, semangat. Tapi setelah Ramadan bahkan ada yang baru satu Syawal, Ustaz, tidak di masjid sholat subuh. Iya. Apalagi kalau setelah lama-lama lagi, Ustaz, kayak mau dibilang hampir hilang itu semua. Ya, semangat buat ibadah di Ramadan itu sampai kemudian setelah Ramadan ya kayak ada perubahan yang begitu besar, Ustaz. Ya, signifikan, Ustaz. Itu apa kira-kira masalahnya, Ustaz, kira-kira? Ya. Jadi ini yang biasa dikatakan oleh para ulama, ya ada perkataannya itu bahwa jangan jadi Ramadaniyun, la takun Ramadaniyin, kun Rabbaniyin. Apa maksudnya itu? Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan jangan jadi hamba Ramadan yang cuma mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ya. Dan memang perubahan secara signifikan itu adalah tanda-tanda apa istilahnya? Tanda-tanda kalau seorang muslim itu hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Ya. Tapi perlu dicatat juga sebenarnya. Bukan berarti ketika kita sudah di bulan Ramadan kemudian memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan, meningkatkan intensitas ibadah, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, terus kemudian setelah Ramadan berkurang. Bukan berarti itu adalah orang-orang yang Ramadaniyun tadi yang kita bilang. Ya, karena kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau ketika menyebutkan tentang bagaimana Nabi SAW masuk di 10 akhir bulan suci Ramadan. Aisyah itu mengatakan kana yajtahidu ma la yajtahid fi ghairi. Bahwa Nabi SAW itu berijtihad, bersungguh-sungguh ibadah di 10 akhir Ramadan yang beliau tidak berijtihad seperti itu di sebelumnya, selainnya. Nah, artinya ada perubahan. Ya, ada perubahan. Artinya Nabi SAW ijtihadnya itu betul-betul ijtihad di 10 akhir bulan suci Ramadan dan tidak seperti itu di waktu-waktu lainnya. Begitu juga secara khusus seperti misalnya bagaimana kedermawanan Nabi SAW. Ketika dikatakan bahwa beliau itu ajwadun nas, orang paling dermawan. Tapi ketika masuk Ramadan lebih dermawan lagi. Artinya memang di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim itu ada waktu-waktu atau ada musim-musim kebaikan yang memang kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di situ. Itu Ramadan itu sendiri. Itu Ramadan salah satunya. Jadi artinya ketika kita berkurang intensitas ibadah kita di luar bulan suci Ramadan itu tidak serta-merta menjadikan yang kita bilang tadi cuma yang mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Artinya kalaupun berkurang intensitasnya itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Yang memang masalah adalah ketika itu tadi perubahannya sangat signifikan sekali. Bahkan sampai mungkin meninggalkan yang wajib. Atau mungkin meninggalkan hal-hal yang utama. Misalnya laki-laki tadi disebut kita sholat subuh di masjid. Nah jangan kayak itu asas. Ya, itu masalah itu. Itu bermasalah. Padahal baru satu Syawal. Capek mungkin. Ya. Ramadan. Itu kenapa kira-kira sebetulnya apa sebabnya itu? Supaya kan mungkin cari solusinya, Ustaz. Dicari tahu apa masalahnya kira-kira. Kita bisa sejatuh itu ya, Ustaz. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa Ramadan itu adalah musim kebaikan memang.
kemudian dia menganggap setelah itu berakhir harus ada waktu istirahat, kayak ada waktu break, ya, waktu untuk rehat dulu, tapi kemudian nanti digas lagi ibadahnya. Nah, cuma pemikiran seperti ini bisa menjadi salah kalau menganggap bahwasanya ketika kita hidup di dunia itu ada waktu istirahat, ada waktu break. Padahal seperti sholat 5 waktu misalnya, itu kan kewajiban setiap saat, setiap hari 5 waktu. Nah, mungkin kalau puasa iya kita break dulu. Kalau puasa iya, mungkin baca Quran bukan break tapi mungkin berkurang. Tapi kalau masalah sholat, kan tidak ada break, tidak ada kayak libur, tidak ada rehat dulu. Ya rehat dulu kan sudah sholat ini itikaf, sholat malam dan seterusnya. Berarti ada beberapa hari kita break dulu sholat, tidak mungkin. Jadi, kalau sholat wajib iya, sholat wajib harus tetap dilaksanakan karena dia wajib. Begitu juga sholat malam sebenarnya tetap dilakukan. Kan disebutkan itu bahwa Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik dalam kondisi safar ataupun kondisi mukim. Nah artinya kalaupun kita tidak sholat malam seperti waktu kita di bulan suci Ramadan, ya tetap kita sholat malam di luar suci Ramadan. Bahkan ketika 1 Syawal misalnya atau 2 Syawal, ya minimal witir tadi itu. Witir. Kalau tidak bisa bangun malam, ya mungkin karena di dalam bulan suci Ramadan terkondisikan, apalagi 10 akhir dia itikaf, terkondisikan memang keadaan sehingga enak untuk sholat malam. Nah, bisa nanti witir sebelum tidur. Jadi banyak sebenarnya trik-trik atau istilahnya solusi untuk mengatasi rasa-rasa malas seperti itu. Seperti ini tadi, jadi memang kan ada pemahaman kayak ya istirahat dulu deh. Ya, istirahat dulu. Istirahat dulu deh. Sudah bisa. Tapi ini biasa masalah karena waktunya Ramadan juga, apalagi di akhir memang bukan capek beribadah. Entah mungkin capek sudah tawaf di mall ya, atau mudik ya bolak-balik ubah suasana. Nah, ini kadang jadi kendala juga. Jadi memang ada problem mungkin di Ramadannya juga ya. Atau gimana? Nah ini juga baru terpikir. Kalau orang seperti itu biasanya menganggap bahwasanya Ramadan adalah beban. Nah, jadi seakan-akan kalau sebuah orang itu beban sudah lepas. Ya. Jadi seakan-akan sudah lewat Ramadan. Nah ini bisa kita lihat bagaimana ciri-cirinya. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah itu bahwa ketika Ramadan selesai itu kaum muslimin itu secara umum akan berbahagia. Berbahagia karena apa ini? Bergembira. Nah ini terbagi dua. Ada yang berbahagia karena sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Bahwasanya bergembiralah dengan karunia dan rahmat dari Allah. Maksudnya kita bergembira karena sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan sampai terakhir, sampai kita masuk dalam 1 Syawal, Lebaran dan hari raya. Itu berbahagia yang pertama. Ini terpuji gembira seperti ini karena bergembira dengan keutamaan dan karunia dan rahmat dari Allah. Golongan yang kedua gembira karena itu tadi merasa selesai menjadi beban. Saya sesuatu yang berat, dianggap kesusahan itu saja. Betul. Dan sebagainya. Dianggap Ramadan itu sebagai suatu beban atau sebagai sesuatu halangan penghalang untuk melakukan kegiatan-kegiatannya yang selama ini dia lakukan. Ya. Jadi biasanya tuh kalau masuk Ramadan, dia sudah pikir-pikir puasa lagi, tidak bisa lagi nongkrong-nongkrong kalau siang, tidak bisa lagi ngopi-ngopi kalau siang, tidak bisa lagi senang-senang dan seterusnya. Mungkin banyak tempat-tempat yang biasanya dia datangi untuk bersenang-senang mungkin tertutup di bulan Ramadan. Tertutup, ada juga tutup setengah, masih ada kelihatan di bawah. Masih bisa masuk. Jadi orang-orang begini itu dari memang awal Ramadan dia sudah merasa bahwa ini Ramadan beban. Nah, ketika mungkin di Ramadan dia puasa, dia mungkin pergi sholat, tapi puasa itu, depan manusia mungkin. Ya itu puasa menahan beban, menahan puasa dia tidak nikmati sebagai ini musim kebaikan yang memang kesempatan untuk mendapatkan banyak pahala. Makanya setelah Ramadan langsung seakan-akan akhirnya ini tanda kutip akhirnya bisa senang-senang lagi ya. Yang selama ini senang-senang kita terbatas
atau terhalang gara-gara bulan puasa. Selalu saat dia bilang ini saya sudah bebas Itu. dari penjara Penjara Ramadan. Kayak tersinggung kak sedikit Ustaz. Nah ini salah satunya itu biasa kalau ada perubahan signifikan itu gara-gara itu biasanya. Apalagi biasanya orang-orang yang seperti itu menganggap Ramadan itu beban itu ibadahnya juga di rumah tidak terlalu bagaimana. Paling itu puasa. Ya, mungkin malamnya ya, paling sholat tarawih minimal mungkin pada sholat tarawih itu sholat tarawih yang singkat-singkat, pendek-pendek. Mungkin kalau ada di Makassar itu yang sholat tarawih yang viral-viral itu di medsos itu yang 1 kali nafas, ya mungkin di situ diberi sholat tarawih. Yang dia cari itu saja. Ya, mungkin seperti itu yang cepat. Yang penting selesai, yang penting dilaksanakan seperti itu saja. Kemudian mungkin juga yang ini paling banyak kita saksikan fenomenanya. Jika orang menganggap Ramadan itu sebagai beban, yaitu dia puasa. Dia mengerti bahwasanya puasa itu wajib. Dan wajib itu atau fardu itu adalah suatu ibadah yang dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Nah, malamnya sholat tarawih tidak dilakukan lagi karena menganggap bahwasanya puasa yang wajib. Makin kita banyak itu karena kesenangannya tidak bisa dia lakukan di siang hari, dia lupakan di malam hari. Gaspol di malam hari. Nah ini yang kemudian selalu bikin macet kalau malam sebenarnya. Iya. Kalau pernah kita pernah istilahnya ceramah tarawih. Saya ini selama Ramadan ini 4 kali saya terlambat sampai di tempat karena macet. Saya sampai di tempat ceramah tarawih itu selesai orang sholat isya. Jadi 4 kali selama ini. Jadi gara-gara luar biasa itu macetnya kalau malam. Apalagi kalau kita lewat harusnya kan di masjid itu. Harusnya di masjid. Apalagi kalau kita lihat tempat-tempat makan, tempat-tempat belanja di situ yang paling banyak. Tidak mungkin penceramah semua itu di jalanan itu tidak mungkin. Tidak mungkin juga kaum Nasrani semua atau orang mayoritas kita di sini yang ada di jalan pasti orang Islam juga yang di situ. Nah, itu yang seperti itu. Nah, akhirnya setelah selesai Ramadan normal lagi dan seperti itulah. Kita bisa. Saya ini suka main bola Ustaz. Bagaimana pendapatnya itu Ustaz? Kan biasa teman-teman ajak itu main bola yang biasanya sore sama pagi pindah ke sudah tarawih. Jadi mungkin ada beda pendapat tadi menurut saya ini seperti kalau saya pribadi itu kalau saya ini Ramadan kan cuma 29 hari. Apa salahnya break dulu 29 hari? Saya tidak larang main bola. Mungkin sudah tarawih. Kan rata-rata tarawih itu selesai jam 9 nih. Tarawih yang singkat-singkat itu. Saya cari-cari kemarin yang setengah 9 tidak ada. Ada kalau tidak ada penceramah tarawihnya datang. Bos dia di Palang itu jalan. Kalau ada di masjid dekat rumahku itu tidak ada ceramah tarawihnya. Sholat tarawih. Ya. Jadi kalau saya sih melihatnya seperti ini. Ini kan bulan Ramadan ini kan 1 kali setahun. Ini ibadah tahunan yang cuma 29 hari saja. Masa sih tidak bisa berhenti dulu, tahan dulu, sudah lebaran gas lagi. Walaupun gatal kaki. Saya juga pemain bola itu misalnya. Saya juga saya kanan kan bola, saya kiri, saya kanan. Jadi apa salahnya tunda dulu sedikit, sabar dulu sedikit untuk maksimalkan. Apalagi misalnya begini, ini yang paling banyak juga orang lalai bahwasanya sunnahnya sholat tarawih itu adalah sholat yang panjang, diperpanjang. Tidak sesuai dengan kebiasaan ini. Nah, kata Nabi SAW itu kan afdalul sholat tulul kunut. Yang paling baik itu di sholat malam adalah tulul kunut, berdiri yang panjang. Nah, sebenarnya ini sunnah yang paling banyak dilalaikan. Justru kadang yang agak membuat lama itu salat tarawih itu adalah zikir-zikirnya itu yang antara 2 rakaat itu, padahal sebenarnya tidak ada tuntunannya seperti itu. Cuma kemudian dijadikan sebuah kebiasaan. Akhirnya ini yang sebenarnya bikin lama dirinya seperti itu. Dirinya singkat, tapi tambah-tambahin lagi itu.
biasa masyarakat kayak tidak say rasa tarawih kalau ada yang begitu-begitu. Nah ini nih, kalau dia sudah berniat seperti itu, dia sudah hadirkan pada dirinya bahwa bahwa ini tidak seret tarawihnya kalau tidak ada itu, ini sudah mengarah-mengarah bid'ah ini seperti itu. Nah jadi maksud saya jangan dulu olahraga main bola. Justru kalau saya cari tempat sholat tarawih yang bisa kita amalkan sunnah yaitu perpanjang berdiri. Di Makassar kan beberapa masjid satu juz. Insya Allah selesainya jam 10 atau setengah 11. Selesai seperti itu. Pulang makan cotos. Pulang tinggal makan coto atau tinggal istirahat atau baca Quran lagi. Baik, saya ini kan ini sudah musyawar ini jadi mungkin ini jadi pelajaran nanti 1 tahun depan ini bagi saya pribadi. Yang ini sekarang anggaplah saat kita fokus pada golongan yang kedua ini, Ustaz, yang dia maksimal ibadahnya dan dia bergembira karena sudah mendapatkan nikmat yang kita tadi bahas. Mungkin kiat-kiat ini, Ustaz, supaya walaupun tidak sama, Ustaz, minimal tidak jatuh sekali juga itu ibadah, Ustaz. Kira-kira bagaimana supaya bisa istiqomah, Ustaz? Ada perkataannya ulama itu bahwasanya tanda atau indikasi diterimanya amal itu adalah akan diberikan taufik untuk beramal atau melanjutkan amal itu. Tanda-tandanya jadi? Tanda-tandanya, walaupun ini bukan kepastian, tapi tanda-tandanya bahwasanya jazaa'u al-amalu ba'dahu, balasan dari suatu amal itu adalah diberikannya taufik untuk melanjutkan ke amal continue saja. Ya, untuk continue untuk melanjutkan ke amal setelahnya. Jadi kita gembira karena sudah mendapatkan karunia, mendapatkan kesempatan beribadah. Harusnya kalau ada kesempatan ibadah lagi selanjutnya, kita tetap bergembira. Kan ceritanya kita gembira karena kita mendapatkan taufik untuk beribadah. Berarti kalau ada kesempatan, ada momen lagi untuk beribadah, kita harusnya gembira lagi. Nah, salah satu momen membuktikannya itu adalah puasa Syawal. Puasa Syawal. Nah, ini puasa lagi kan? Bulan Syawal. Cuma 6 hari. 6 hari. Ini wajib atau apa? Sunnah. Dia mustahab. Dia tidak wajib seperti puasa Ramadan. Tapi yang kita rasakan 6 hari ini lebih sulit daripada 29 hari puasa wajib. Kenapa? Karena banyak orang tidak laksanakan. Apalagi kalau kita sudah masuk kantor. Sudah masuk kantor, sudah masuk tempat kerja, kita puasa Syawal, teman-teman itu tidak puasa. Mereka makan, mereka dengan enaknya minum kopi, minum teh. Kalau kerja di restoran, betul. Jadi justru walaupun hukumnya sunnah, tapi banyak orang yang remehkan dan justru lebih susah. Nah, makanya tidak heran kalau orang yang mengikutkan puasanya 6 hari dengan puasa Ramadan itu di bulan Syawal, itu kata Rasulullah SAW seperti puasa setahun. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Yang puasa Ramadan kemudian ikutkan dengan puasa Ramadan 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun. Tapi sebenarnya hitungannya 35 atau 36, tapi itu betul. Bisa juga ada yang menghitung seperti itu. Bahwa dikali 10. 30 dikali 10 itu 300. 6 dikali 10 60. Jadi 360 itu memang seperti jumlah hari dalam setahun. 360. Sayang sekali tuh kalau dilewatkan. Ya, sayang sekali. Nah, makanya kalau mau dibuktikan diri, mau lihat diri apakah saya ini Ramadaniyun atau Rombaniyun, maka lihat bagaimana semangat tak melakukan puasa Syawal. Apakah jangan sampai ya kan? Jika ada orang sudah bilang baru puasa lagi. Ya. Atau mungkin karena tidak tahu mungkin keutamaannya soalnya. Ya. Berarti saya kira tidak. Jadi kecuali kan dia tidak pernah sholat tarawih. Tidak pernah dengar ceramah tarawih. Itu mungkin ceramah tarawih kadang bahkan di khutbah Id itu. Ini khutbah Id kalau bisa kita katakan biar orang yang maksiat itu datang gitu kalau sholat Id. Biasanya khutbah Id itu selalu disebutkan itu puasa Syawal 6 hari. Jadi kalau ada yang tidak mau, apalagi di media sosial sering flyer sebar motivasi. Nah ini juga tadi kan jadi itu yang pertama. Semangat. Jadi kalau kita tidak semangat beribadah setelah Ramadan, maka ini jangan sampai tanda-tanda bahwa amal Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian apa kiat-kiatnya ya? Iya, Ustaz. Kiat-kiatnya tadi Kedua lagi. bahwasanya kalau kita sudah melihat amal kita di bulan suci Ramadan itu amal yang banyak, misalnya yang mungkin kita lihat sudah puasa, kemudian baca Qurannya mungkin sampai 5 kali tamat, Masya Allah. Kemudian tarawih 1 juz tidak pernah lolos, maksudnya tidak pernah bolong, ya, 1 juz setiap malam, bahkan di 10 terakhir malam, 10 akhir bulan suci Ramadan iktikaf, bahkan mungkin salat malamnya 2 juz, salat malam, salat tarawih di awal malam 1 juz, di akhir malam 1 juz lagi, Masya Allah. Sudah iktikaf, ditinggalkan dunianya, ditinggalkan keluarganya misalnya, kemudian memperbanyak ibadah. Nah ini yang kemudian kita hati-hati di sini. Bahwa enak juga kau ini. Kita tidak pernah tahu apa yang sudah diambil dari dia. Kita tidak pernah tahu apa yang dihadapi sebenarnya di keluarganya. Tidak pernah tahu. Jadi apa alasannya kita kemudian merasa lebih baik dari orang lain, sementara kita tidak begitu kenal 100% dia kan seperti itu. Ya, kalau sudah beribadah itu dirasa kayaknya saya yang paling banyak amalan queen. Jadi tadi merasa amal itu masih kecil, ya, dan juga menghindari itu tadi penyakit hati. Ada lagi setelah bergembira dan dengan adanya lagi amalan, kemudian jadi tadi sudah istisghar kan, maksudnya sudah merasa amal itu kecil, dan juga merasa atau amalan istisghar tadi itu akan mendorong kita juga untuk senantiasa resah atau khawatir jangan sampai ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan ada di dalam Al-Qur'an itu kan di surah Al-Mu'minun mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, yaitu orang-orang yang mempersembahkan amal ibadahnya, mempersembahkan semua yang dia bisa persembahkan, tapi qulubuhum, hati mereka takut, khawatir. Nah, khawatir dia maksimal ibadah maksudnya, tapi merasa khawatir, merasa takut. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ini hati takut ini karena apa? Apakah karena dia bermaksiat, khamar, zina dan lain sebagainya? Kata Nabi bukan. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mereka yang puasa, sholat, bersedekah, wa yakhafu alla yutaqabbala minhum. Mereka yang beribadah tapi masih takut jangan sampai tidak diterima. Padahal sudah maksimal saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat ketika kita beribadah terutama Ramadan seperti ini, mungkin kegusaran kita atau kecemasan kita, amalan kita tidak terima itu mungkin bertahan 1, 2 hari, 3 hari, kan? Setelah itu kadang kita sudah lupa. Coba kita lihat bagaimana para salaf, para ulama terdahulu, bagaimana mereka senantiasa tetap berdoa, Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah amal. Kita kan tahu kalau berkaitan dengan bulan Ramadan akan disebutkan bahwa mereka setelah Ramadan selama 6 bulan tetap berdoa supaya diterima amal-amalnya. Selama 6 bulan. 6 bulan selanjutnya berdoa untuk supaya bisa disampaikan ke Ramadan yang setelah. 6 bulan sebelum Ramadan minta bertemu. Iya, 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan. Tetap minta untuk agar amalnya diterima. Artinya keresahannya, kekhawatirannya amal Ramadannya tidak diterima itu masih bertahan selama 6 bulan. Kalau saya biasa kalau takbiran orang bilang diterima semua itu. Iya. Astagfirullah. Atau kalau mau ketemu Ramadan nanti memang mau pemantauan hilal misalnya. Berdoa dipertemukan ini. Jadi ada ulama Masya Allah. Jadi 6 bulan itu masih bertahan perasaan khawatirnya agar tidak diterima. Itu berarti mereka sangat konsen terhadap ibadah mereka. Para generasi terbaik misalnya. Generasi terbaik. Kemudian kita coba bagaimana? Mungkin 1, 2 hari, 3 hari sudah lupa, sudah tidak terlalu konsen, sudah kita lupa, sudah sibuk lagi dengan dunia, ya sudah itu tadi apalagi sudah merasa sudah suci, sudah soleh, padahal belum ada jaminan amalnya diterima. Padahal setelah Ramadan amalnya tadi secara signifikan berkurang, kemudian sudah mulai lagi menumpuk dosa-dosa yang baru, terus merasa bahwa amal kita sudah diterima. Ini kebalikannya kebalikannya. Para salaf tadi. Itu
Jadi tadi merasa khawatir supaya kita tetap melanjutkan ibadah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tetap mengingat firman Allah di surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Jadi memang yang namanya kita di dunia itu tugas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati, bukan sampai selesai Ramadan, tapi sampai kematian itu. Jadi setelah Ramadan tetap beribadah. Allah tetap Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma di Ramadan tadi saja, Cuma di Ramadan saja. saja. Kita tetap melanjutkan amal-amal ibadah kita, tetap beribadah. Walaupun tadi ya mungkin intensitasnya berkurang. Itu tidak ada masalah. Itu manusiawi. Memang seperti itu juga Rasulullah SAW. Iya. Beliau cuma berijtihad yang lebih dibandingkan di bulan lainnya itu 10 terakhir. Artinya ada penurunan setelah itu kan. Ya, ada intensitas yang berkurang, tapi bukan signifikan, bukan. Iya. Jadi kalau misalnya kita baca Quran, tetap ada baca Quran, tapi mungkin lebih berkurang. Kita tetap sholat lain, tapi tidak sebanyak seperti di bulan Ramadan. Ya, mungkin kita puasa, ya, walaupun puasa sunnah. Iya. Oh, artinya begini, Ustaz. Mungkin jenis ibadahnya tetap ada, tapi mungkin kualitasnya saja. Bukan kualitasnya, jangan kualitasnya berkurang. Kuantitasnya. Kuantitasnya saja. Ya, mungkin jumlahnya, intensitasnya berkurang. Seperti itu. Yang mungkin 1 juz ya mungkin dia 3 rakaat saja, witir, ya, ditinggalkan. Ya, sampai ditinggalkan. Puasa Senin Kamis. Insyaallah. Gini Ustaz, ada yang saya mau Ustaz, ini pengalaman pribadi Ustaz juga. Biasanya Ustaz kalau misalnya anggaplah sudah selesai dengan diri sendiri Ustaz, dengan yang kita sebutkan tadi. Yang faktor eksternal lagi Ustaz sebenarnya, jadi kadang penyebab kita lesu ini Ustaz, misalnya teman-teman ini Ustaz. Ya sering ajak nongki ini Ustaz sampai lupa waktu biasa sampai terlambat pergi sholat apa Ustaz. Sama Anis ini HP juga Ustaz biasa. Ya, itu godaannya Ustaz. Kira-kira Ustaz bagaimana artinya anggap Ustaz internal tadi Ustaz, yang beberapa yang eksternal ini Ustaz ini banyak godaannya juga nih Ustaz. Apakah ditinggalkan itu teman-teman atau jangan mikir pakai HP lagi? Tuh gimana Ustaz? Ya namanya hidup, pasti ada ujiannya kan seperti itu. Kalau kita berbicara tentang teman, ini memang punya dampak dan punya peran yang besar dalam kualitas agama seseorang. Bisa dia. Apa yang Nabi katakan itu kan, almaru ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tetap tergantung, kualitas agama seseorang tergantung agama dari khalilnya, temannya, teman akrabnya. Ada temanku Ustaz, namanya Khalil. Gunawan. Kalimantan sekarang. Ya lanjut apa? Jadi tergantung kualitas temannya. Maka lihat siapa yang menjadi temannya. Berpengaruh Ustaz. Berpengaruh. Jadi kalau kita sudah terjun ke dunia luar secara umum, ya kita pasti akan banyak bertemu dengan macam-macam orang. Iya. Ya, apalagi mungkin kita misalnya bekerja atau kuliah atau sekolah di tempat-tempat yang memang bukan istilahnya bangsa Islam, bangsa Islam. Macam-macam banyak karakter Ustaz. Pasti banyak karakter dan banyak model. Nah ini juga kadang tidak bisa kita hindari. Tidak bisa sendiri. Tidak bisa kita hindari. Kita mungkin kunci diri di kamar Ustaz, tidak bisa juga. Tetap kita harus punya komunitas. Ya, kita tetap harus punya Komunitas. tempat untuk kita kembali untuk mencas keimanan kita. Ya mungkin kita kerja, kita ketemu dengan orang-orang ini. Kita ketemu dengan orang ini. Tapi jangan sampai kemudian kita kehilangan komunitas orang-orang soleh itu. Oh, kita cari sendiri selain teman-teman yang happy-happy. Ini mungkin teman sekedar teman kerja saja. Iya. Teman kerja. Tapi jangan sampai menjadi khalil tadi. Apalagi kalau teman-teman kerja itu adalah orang-orang yang mungkin buruk agamanya. Jangan jadikan khalil. Jangan jadikan teman-teman dekat, teman depannya yang untuk simpan rahasia dengan mereka, teman baku bawa, teman jalan sama-sama kemana-mana, mengumpul dengan mereka. Tidak. Karena itu sih pengaruhnya saja. Ya, pengaruhnya besar. Maka
karena mungkin intensitas kita bertemu dengan mereka itu lebih banyak, ya, maka kita harus punya pertahanan dulu. Pertahanan yang kuat, yaitu kita harus dulu memupuk pertahanan itu dengan bergaul dengan orang-orang soleh, punya majelis atau punya circle orang-orang soleh yang mungkin kita secara rutin bertemu dengan mereka. Ya, mungkin di tempat kajian, harus ada tempat kajian, di situ kita ketemu sama orang-orang soleh. Artinya kita ketemu karena niat khusus untuk itu tadi, untuk Ya salah satunya itu, perbaikan agama saja. untuk mendapatkan pengkondisian dan semangat agar bisa kita tetap beragama dengan baik. Karena kalau tidak ada, sama-sama kita akan terseret dengan gaya kehidupan mereka, orang-orang yang jauh dari agama. Maka harus ada tempat kembali. Nah, kalau di kita kan ada tarbiyah misalnya, ada taklim. Di situ kita kembali, di situ kita cas, itu apa istilahnya, kita bangkitkan lagi semangat beragama kita untuk kemudian kita pakai membentengi diri kita bertahan ketika nanti kita kembali lagi ke tempat kerja lagi dan di luar lagi, seperti itu. Karena ini HP saja, kalau tidak dicas mati, Betul. Keimanan juga harus dicas. Kan dia ada sesuatu yang naik dan turun, ya. Kadang kencang, kadang kendor. Dia harus ada selalu tempat-tempat seperti itu. Dan bisa kita bila mau menghindari karena bisa, karena itu mungkin ke tempat kerja kita, mungkin kita kuliah di situ, kita sekolah di situ. Ya, dan mungkin kan kita jadi orang yang mengurung diri saja. Nah, kalau memang kita sudah kuat secara pertahanan, kita sudah kuat secara apa istilahnya, dalam bertahan, dalam kita sudah komitmen dan istiqomah, ya, maka baru kemudian bisa kita coba-coba masuk ke circle itu dengan tujuan mengajar, berdakwah. Kalau sebelum saat kita yang dilemahkan, kita jangan sampai kalau kita belum kuat pertahanannya, kita coba ke situ, kita yang terseret ke sana, kita yang diwarnai. Tapi kalau sudah kuat itu menarik, betul, kita yang bisa mewarnai. Itu kita kalau istiqomah di komunitas seperti itu, orang yang lain akan mengerti itu. Tapi kalau dia lihat kita lemah, mereka akan ajak kita. Tapi kalau dia lihat kita betul-betul konsisten dan kuat dan terlihat itu dari lahir dan batin kita, akhlak kita kepada mereka bagus, ya kan. Kemudian dia lihat sisi ibadah kita memang bagus, itu insya Allah itu punya apa istilahnya, punya kekuatan sendiri. Orang-orang kan lihat kita tidak seperti yang dulu lagi. Dan bisa jadi bertanya-tanya, iya betul, bisa berubah gini. Betul. Apalagi kalau misalnya di tempat kerjanya tambah bagus kerjaan juga. Betul, tambah amanah, tambah bisa diandalkan, tambah kelihatan kejujuran dan integritasnya. Itu akan punya apa istilahnya, punya kekuatan tersendiri. Itu langkah awal untuk bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Yaitu apa? Dakwah bil hal itu tadi. Tapi dengan catatan kuatkan dulu pertahanan kita. Kuatkan dulu pertahanan kita. Intinya harus memang ada kita bentuk teman-teman yang harus di. Ya betul. Nah ini yang kedua ini masalah HP ini saya biasa. Masalah HP. Kalau masalah HP sendiri di rumah saya pada. Ya kan antum mungkin saya juga seperti itu. Ya. Jadi kalau masalah HP ini apa istilahnya ya? Kita harus banyak-banyak merokobah sebenarnya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengawasi kita. Karena justru karena sendiri Ustaz biasa lebih kembali hari dia. Kan yang sendiri dengan HP itu kuncinya adalah seperti itu. Dan kalau kita mau bisa dihindari sebenarnya juga. Kayak teman tadi juga. Tapi kita bisa hindar dengan melakukan usaha-usaha misalnya. Istilahnya misalnya pasang di wallpaper kita. Jadi wallpaper saja. Wallpaper ya, mungkin gambar kuburan supaya ingat mati. Ya, atau kata-kata nasihat positif ya. Kemudian apa lagi? Coba hapus aplikasi-aplikasi yang kira-kira banyak mendatangkan mudarat kepada kita dan tidak ada manfaatnya. Misalnya. Jadi kita itu harus mendahulukan menolak mudarat daripada mendatangkan maslahat. Mungkin ada satu aplikasi medsos misalnya. Oh banyak ceramah-ceramah atau banyak potongan-potongan video short, reels dan seterusnya yang bermanfaat. Tapi kalau kita timbang-timbang lebih banyak mudaratnya kepada saya. Jadi yang mana kita dahulukan? Apakah maslahatnya tadi gara-gara banyak ceramah atau mudaratnya? Kalau kita mudaratnya lebih besar, mending hapus saja.
karena mencegah mudarat itu lebih diutamakan daripada dapat menarik maslahat. Atau cari aplikasi lain saja. Cari aplikasi lain misalnya yang misalnya lebih rendah. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ada apa istilahnya, ada aplikasi yang bisa menjadi reminder untuk kita, pengingat alarm seperti itu, supaya nanti pas kalau kita tiba-tiba muncul hidayah seperti itu. Kalau saya tidak tahu di HP saya tidak tahu, tapi kalau di laptop saya punya, PC di laptop saya punya aplikasi itu. Memang saya setel untuk muncul setiap 20 menit. Setiap 20 menit ya. Jadi kalau kita langsung muncul. Ya. Menyerang kami. Tidak, jadi dia seperti pop up window itu muncul. Pop up window muncul, kemudian kita bisa setel apa yang tertulis di situ. Misalnya istighfar atau istirahatkan mata. Kalau saya kan memang punya penyakit mata kan. Jadi harus selalu istirahat, jangan selalu dilihat supaya minusnya tidak bertambah. Jadi saya pasang itu supaya pas muncul itu saya istirahat lagi, saya lihat lagi yang jauh, saya kedap-kedip lagi. Ya kan kalau terlalu lama lihat layar itu kan bisa memudaratkan mata. Muncul kan seperti itu. Nah, ini bisa diaplikasikan supaya kita sentiasa diingatkan. Tapi intinya muraqabatullah tadi sendiri. Muraqabatullah itu yang dari dalam diri kita. Dan usaha-usaha lain yang seperti yang kita sebutkan. Jangan sampai bersendiri, selalu bersama dengan orang. Iya. Jangan kucing, kalau kucing ada buruk. Ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan itu kualitas kehidupan kita selanjutnya di luar bulan suci Ramadan itu bisa dijaga, insyaallah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Bisa kita bincang lagi insyaallah. Saya mau laporan kita juga di progres Ustaz. Saya mau amalkan dulu kita sampaikan tadi itu. Kita laporkan bagaimana perkembangannya saya sama-sama. Ya bukan berarti kita yang mengatakan ini bisa melakukannya secara maksimal. Jadi yang menjadi inti dan poin penting adalah bagaimana kita senantiasa isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah mengandalkan diri kita untuk bisa taat dan bisa melakukan amal-amal soleh dan menghindari dosa-dosa. Tidak akan mungkin kita bisa lakukan itu tanpa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti berdoa sampai minta tolong kepada Allah agar Allah berikan taufik, berikan kekuatan untuk seperti itu tadi. Barakallahu fikum. Iya Pak Ustaz, terima kasih banyak. Syukur. Ustaz, saya pergi dulu Ustaz, bersihkan dulu rumah. Apa aku bilang? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.